kali ya. Nah, sekarang berarti masuk ke segmen kedua, berarti masuk ke determinan. Nah, mana ini? Nah, ini. Ya, secara umum determinan hanya ada di ordo persegi ya, untuk lingkungan kita ya. Tidak ada metrik ordo non persegi yang dicari determinannya. Kemudian determinan itu secara definisi agak sulit dijelaskan karena toh juga tidak masuk ke dalam konteks untuk belajar ya determinan. Tapi nilainya atau value-nya bisa dicari dengan kondisi tertentu tergantung ordo perseginya. Oke, mungkin sudah banyak yang ngerti determinan digabung sama inverse matrix ya. Nah, inverse matrix itu seperti operasi pengganti pembagian. Kan kemarin kita punya jumlah kurang kali bagi kan. Nah, bagi ini sebenarnya seperti pengganti operasi. Inverse ini pengganti operasi. Seolah-olah kondisionalnya tergantung aturan yang berlaku. Oke, determinan. Pertama, determinan metrik A versus persegi betul. Kemudian ditulis sebagai det A atau seperti mutlak, tapi bukan mutlak ya, kayak pagar biasa ya. Ini bukan mutlak, karena kalau mutlak pasti positif, dan determinan bisa negatif masalah. Ini bukan mutlak, pagar saja ya. Kemudian value-nya ya, ini definisi tidak terlalu penting. Jadi sebenarnya kalau definisi, kalau ada yang membahasakan itu, determinan adalah sebuah faktor skala untuk menentukan kedalaman, ada yang bilang luas, ada yang bilang volume, sebuah metrik dilihat dari yang ditampilkan oleh perhitungan baris. Tapi nilainya tentang apa, enggak di yang apa ya, unik doang lah, nggak tahu apa itu. Kita ranahnya adalah menghitung saja. Kayak pertama, determinan ordo 2 kali 2 dengan contoh ABCD, maka det-nya adalah ABC. Ini nggak ada masalah ya untuk determinan ordo 2. Ordo 3, yang sering muncul ada dua perhitungan, yaitu metode baris pertama dan metode seharusnya. Kesukaan masing-masing karena guru juga tidak akan membatasi. Cuma kalau Anda pengen tahu, kebanyakan sekolah, banyak sekolah nih ya, itu gurunya hanya mengajarkan sarus saja. Mana dia sarus saya ini? Dia sarus. Hanya mengajarkan metode sarus saja. Jadi bukannya tidak mau nampilin pertama, tapi untuk tidak terlalu banyak hafalan yang dibuka. Nah, ini masalah kebijakan saja. Nah, untuk metode ekspansi baris pertama itu, jadi patokannya adalah baris pertama. Ini terlihat di koefisien di sini, A, B, dan C. A karena ada di unsur baris satu kolom satu, berarti apa ya? A satu satu lah ya, baris satu. Maka dia satu satu jumlahnya kan benar, satu sama satu, baris satu kolom satu, jadi dua. Kita berarti dari plus, ini kan hanya plus. Kemudian B, nah ini negatif. Kenapa negatif? Karena B ada di baris satu kolom dua, satu dua tiga ganjil, pakai minus. Nanti berhubungan sama ketika nyari inverse di belakang nanti ya, inverse matrix ordo 3, itu yang panjang banget. Nah, C plus lagi karena C di elemen 1, 3 ya, C elemen 1, 3, nah, 1, 3 genap berarti plus lagi. Nah, nanti kalau A diambil sebagai patokan, maka baris yang memuat A hilang, baris yang kolom yang memuat A hilang, maka tinggal F, H, I. Nah, saya coba ilustrasikan ya. Jadi kalau A berarti ini hilang, ini hilang. Maka tinggal F, juga F. Ini terminan biasa, pakai AD min BC ya. Ini pakai AD min B.
determinan ordo. Terus ketika B berarti baris yang memuat B hilang, serta kolom yang memuat B hilang ya. Di B misalkan hilangnya kira-kira demikian, berarti ini hilang, kita tinggal determinan dari DFGI, sini kan DFGI. Dan ekspansi baris yang memuat C, ya berarti dengan konteks yang sama, berarti baris yang memuat C dan kolom yang memuat C juga dihilangkan. Berarti baris pertama hilang, kolom ketiga hilang. Tinggal D, determinan dari DE sama G. Jadi A, B, C ini di huruf kecil ini sebagai pengalih skalar ya, dari determinan yang terjadi akibat ekspansi baris. Itu untuk ekspansi baris pertama menggunakan determinan. Tidak semua guru ya di sekolah lain mengajar. Guru Anda kemungkinan ngajar ya, karena nanti berhubungan sama pencarian minor dan kofaktor pada input. Nah, yang sering dipakai adalah metode seharusnya ini awam ya. Ini lazim digunakan. Biasa digunakan di sekolah mana. Nah, yang paling mudah untuk dilakukan, yang mudah dihafalkan, dilakukan mungkin tergantung siswanya ya. Mudah yang pasti baris atau yang ini perkalian ke kanan bawah dijumlahkan dan dikurang dengan ke kanan atas AEI, BCG, CDH kurang sama yang C, AFA, dan ID. Ya, sekarang kelihatan lebih ringkas. Cuma ya angkanya besar ya harus lebih. Nanti untuk apa namanya contohnya kita lakukan di soalnya nanti. Kemudian sifat determinan berlaku perkalian ya. Jadi kalau determinan metrik perkalian AB kalikan dulu, cari determinan sama aja dengan masing-masing ya. A kali det. Kalau plus enggak ya, hanya perkalian doang. Jadi kalau det A tambah atau minus B itu tidak sama dengan A ditambah dikurang det. Hanya perkalian yang sama. Kemudian kalau sebuah metrik unsurnya dipangkatin, maka determinannya juga sama dipangkatin. Jadi pada nyari metriknya dipangkatin, ini cari determinannya baru dipangkatin sebanyak n sesuai dengan. Kalau transpose tidak berubah determinan. Nah ini yang agak ribet sedikit adalah ketika sebuah metrik dikali dengan apa namanya skalar ya. Jadi kalau K sebagai skalar atau konstanta dikali dengan sebuah metrik A, maka keluaran nilai determinannya adalah K pangkat N. Ya. K-nya yang skalar tadi, N-nya adalah ordonya ya, ordo dari metrik kita. Kalau 2 kali 2 berarti 2, kalau 3 kali 3 3. Nah itu lakukan aja ya, misalkan saya punya metrik dengan determinan konvensi seperti ini, misalkan 3, 2, 1, ya. Maka ini determinannya adalah 12 dikurang 2, 10. Nah, sekarang kalau 3 kali 3, 2, 1, 4. Nah ini bukan 3 kali 10 ya. Tapi adalah 3 pangkat 2 kali. Jadi 60 ya. Nah, ya kadang-kadang perlu dibuktikan kenapa begitu ya. Kayaknya bisa membantah dengan pembuktian kalau salah benar. Kita kali dulu dalam ya. Kita dapatkan berarti dapatnya 9, 6 ya. 3, 2. 9 kali 12 berapa sih? 108 ya. 8, ini 90. 8 dikurang 18. 90 ya. Ini sesuai sinkron ya. Terus K pangkat N kali metrik A. Nah, untuk inverse metrik sebenarnya tadi sebagai pengganti bagi ya, operasi bagi pada olah-olah ya, pada matriks. Ordo 2,
Maka jika A adalah AD mu ini AD mu. Kalau ini kebalik nih, apa-apa. CBD, maka superdeterminan inverse-nya adalah terus komponennya di per AD-nya terus BC. Empat ya. Sifat-sifat inverse matrix berhubungan sama determinan yang pertama. Kalau sebuah matrik di inverse, maka determinannya adalah kebalikan dari determinan aslinya. Kalau perkalian di inverse, maka bisa dikeluarkan inverse-nya, tapi jadi berbalik posisinya. Jadi B-nya di depan, A-nya di belakang. Kemudian kalau sebuah matrik dikali inverse-nya, maka identitas jadinya I. Sebaliknya nggak sama. Kalau inverse ke inverse, kebalik ke semua. Nah, ini operasinya ya. Untuk persamaan matriksnya ini yang saya bilang pengganti bagi ya. Tapi pada matriks hati-hati posisinya ya. Ini harusnya kalau mencari A, kan harusnya kan apa namanya, A sama dengan C per B kan. Nah, ini kan pangkat min 1 ke atas ya. Nah, karena B-nya ada di kanan A di sebelumnya, tadi harus nongol di sebelah kanan. C, B. Jadi sama, kalau mencari metrik B, C dibagi A, tapi hanya adalah berawal di sebelah kiri B, maka pindahnya di. Dan ingat, ini tidak sama dengan C A inverse. Nggak boleh kebalik ya. Ini posisinya harus sesuai dengan awal. Ini sesuai dengan posisinya. Oke, itu dulu untuk hari ini, untuk teorinya, inverse matrix dulu, nanti untuk persamaannya kita belakang saja. Nah, kita masuk totalnya ya, nomor berapa kemarin? 16. Ya, masih dalam konteks bahwa metrik adalah pelajaran yang bab matematik yang tidak terlalu effortnya besar. Tinggal hafal rumusnya, toh sedikit rumusnya, cuman kali bagi jumlah, determinan, inverse, sama persamaan biasa. Ya. Nomor 16 kita mulai. Nah, ini tidak langsung mencari determinan, karena pasti kalau nyari determinan terlalu gampang. Ini diproses dulu, PQ adalah perkalian, dicari determinan PQ-nya. Loh, ini nggak bisa det P kali det Q, bisa, det P kali det Q, secara sifat bisa kan ini, tapi secara jenis metriknya nggak bisa, karena bukan metrik per, bukan karena masing-masing bukan. Jadi kita kalikan di baris sama kolom, nanti yang sudah punya boleh coret-coret untuk mematangkan perhitungan menjelang ulangan nanti ya. Apa ini, sambil saya dikoreksi nanti gitu. Jadi metrik PQ-nya adalah 8 ditambah 2 berarti 8 tambah 2, 10 dikurang 0 berarti ya. 0. Kemudian ke sana 12 min 2, 10, 10 min 6, 4. Nah, itu tolong dicek ya, satu salah. Min 2 tambah 6, 4, 4 tambah 5, 9. Terus min 3, min 9, 3. Berarti min 9. Tidak ada betulnya. Berarti determinan PQ-nya adalah 0 dikurang 36. Atau 36 ya? Oh, nggak ada 36. Oh, nggak ada jawabannya. Ini kali di sini kali ya, alatnya ya. Ini ralat jawabannya, anggap aja di jawaban C ya, FB. Ini diralat negatif. Ini adalah AD min. Lanjut kita ke nomor 17. Jika A adalah bla bla bla, B adalah bla bla bla, maka nilai dari A kuadrat ditambah determinan A kuadrat tambah determinan 2B transpose adalah A. Nah, kita kembali ke sifatnya ya. Ini A kuadrat, kalau kamu kuadrat kan juga rempong nih. Ya.
rampungkan diri ini. Jadi, tapi kalau nggak hafal sifatnya ya harus mau nggak mau harus secara manual ya. Ini pakai sifat bahwa ini sama aja dengan determinan A yang dikuadrati. Nah, terus ini sama aja, pertama transpos ya, transpos itu kan sama aja dengan aslinya, sama aja dengan determinan 2B. Nah, karena 2B sama aja dengan 2 pangkat 2 dari determinan B. Bukan? Sifat yang di atas. Oke, berarti kita butuh determinan A dari sini. Kita hitung determinannya berapa. A berarti 19 kali 6 kali 6, 60 tambah 54. Jadi 114 ya. Ya, kurang dengan 10 ya. Berarti kita dapatkan 4. Dan B, kita dapatkan min 15 ditambah 1 ya. Oke, sudah ketemu. Nah, kita masuk ke pekerjaannya. Jadi semua bisa menjadi 4 kuadrat, karena ada tengahnya 4 tadi, ditambah 4 kali determinan bintang, berarti 12. Oke, nomor 17D. Syaratnya ingat, harus hafal, mulai hafal sifat-sifat yang ada ya. Kalau nggak hafal, ya nggak ada salahnya, cuman harus manual ya. Ini bisa juga menjadi apa dan dulu, perlu dicari. Cuma kan kuadrat 2 sama 11 kan, ya gede. Itu pilihan aja. Karena di sini angka 2 ini adalah ordonya ya, ukuran ordo. Ordo persegi. 2 kali. Ya. Oke, next kita ke 18. Metrik ordo 22. Maka jumlah semua nilai X sehingga determinan A sama dengan 7 dari metrik demikian adalah seperti apa? Ya, ini ada variabelnya. Kita akan membentuk persamaan yang berawal dari determinan A sama dengan 27. Kita ke sini, dari determinan A kita dapatkan AD min BC ya. Jadi 2X tambah 1 dikali X dikurang X min 1 dikali 3 dengan 27. 2X kuadrat ditambah X dikurang 3X ditambah 3 sama dengan 27. Berarti 2X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Jadi X kuadrat minus X minus 12 sama dengan gitu. Nah, muncullah persamaan kuadrat. Kelas 10 kali belajar ini ya. Atau kelas 9 lah. Pokoknya di SMP atau di kelas. Nah, penanganannya ada 2. Yang pertama, kalau ini bisa difaktorkan, maka difaktorkan ya. Ini hanya masalah trik aja ya. Jadi kalau difaktor, kalau bisa ya, X minus 4 sama X plus 3. X-nya 4 atau X-nya min 3. Nya adalah positif 1. Ini jika kita gunakan metode faktor yang kebetulan bisa dilakukan. Yang kedua, satu-satu mungkin ada soal yang tidak bisa difaktorkan.
karena tergantungnya ya, tergantung gurunya ya. Kita gunakan hafalan sifat dari akar-akar persamaan kuadrat ya. Sifat gunakan sifat-sifat akar. Sifat-sifat akar dari PK. Persamaan kuadrat ya. Ini pernah lihat bahwa ada X1 tambah X2 itu min A, X1 kali X2 C. Nah, kemudian ada selisih X1 min 2 adalah akar D. Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah semua akar, ya berarti pakai yang pertama ya, jadi pakai yang ini. ABC adalah koefisien perpangkatan dari kuadrat ini, dari yang paling tinggi descending ke yang rendah ya. Jadi kuadratnya itu A, koefisiennya 1, B-nya berarti min 1, dan C-nya minus 2. Ya. Jadi karena butuh min B per A, dapatkan min 1 per sesuai dengan cara pemfaktoran. Nah, ini hanya masalah pilihan untuk mengerjakan tergantung kondisi soal. Takutnya nanti tidak bisa. Kalau bisa ya ngapain pakai cara. Itu untuk pengembangan nomor 15 akan dua cara ketika sudah sampai persen. Oke, sampai 18 dulu. Ada komen untuk 18? Oke, chapter 20. Ya, biasa kalau tidak ada komen berarti kita berasumsi nggak ada masalah. Yang penting nanti pas ada ulangan di SMA 8 tidak ketinggalan, tidak keselip soal yang gampang ya. Coba jika matriks A 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, dan I adalah identitas, maka jumlah nilai X yang memenuhi persamaan determinan matriks A dikurang X kali identitas sama dengan 0 adalah, ya arahnya persamaan kayak tadi, cuman dibikin perjalanan dulu ya. Dimana A dikurang XI, ini berarti kan kita dapatkan untuk pekerjaan ini ya tinggal A dikurang XI, ya artinya adalah hanya berapa? 1, 2, 3, 4 dikurang dengan eh, X dikali identitas ya. X dikali 1, 0, 0. Kita dapatkan nanti bayangkan X-nya langsung dikali ke dalam ya, berarti nanti di suku kedua ini adalah X0, 0X ya, berarti nanti dikurangkan langsung dari yang A-nya yang di depan. Jadi untuk suku pertama adalah 1 min X, kedua adalah 2, yang ke, yang B, yang C-nya 3, terus yang D-nya berarti min 4. Benar nggak sih? Min 4 X ya, min 4 X. M4 min X ya, 4. Nah inilah yang akan kita kerjakan determinannya, terus disamakan dengan 0, dapat kuadrat baru ya. Oke, kita teruskan. Berarti determinan A kali XI sama dengan 0, artinya kita dapatkan kuadrat plus minus minus 7X 7 untuk AD-nya ya min 6 nah, ya
plus 6, terus kurang 6. Tambah 4, tambah 4, kurang 6. 5x dong. Min 5x tambah 4, ini adalah AD-nya, terus minus 6. Nah, cara keterangan, ini adalah AD, ini adalah B. AD min BC sama. Oke, kita rapikan. Kita dapatkan X kuadrat minus 5X minus 2 ya. Nah, aku bisa perhatikan tuh, persamaan kuadrat ini, X kuadrat min 5X minus 2 sama 0 itu jelas tidak bisa difaktorkan ya. Nah, pertanyaan adalah jumlah nilai X. Nah, ternyata tadi kaidah yang tadi memenuhi kasus ini. Ini kan tidak bisa difaktorkan ya. Ini tidak bisa difaktor. Tidak bisa jumlah akar didapatkan dari X1 tambah X2 dan min B per A kita dapatkan min 5 ya. Min 5 per 1. Ini positif. Di opsi B nomor 19B. Nah, bisa kamu lihat alurnya tadi bahwa metrik ini karena konsepnya mudah, aturannya juga tidak banyak, maka mereka bermain yang pembikin soal bermain di panjang pendeknya pekerjaan. Ya, di variabelnya dibanyakin, cara menghitung lebay-lebaykan gitu ya, karena supaya mendapatkan mungkin mendekati kualitas yang menurut mereka itu untuk kali ini. Kemudian kita ke nomor 20. Diketahui A adalah metrik ordo 3 nih ya, ini ordo 3 ya. Ordo 3. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi determinan metrik A kurang dari sama dengan 0. Jadi nanti dari pekerjaan determinan akan dimunculkan pertidaksamaan. Jadi soalnya kan berubah jadi pertidaksamaan. Ini ordo 3, karena A adalah 3 kali 3, maka kita gunakan bukan lagi ada min C, tapi salah satu di antara baris dan kolom atau ekspansi baris atau sarus ya. A adalah 3 kali 3. Jadi bisa menggunakan ekspansi baris atau sarus kan. Nah, panjang pendeknya, pilihannya tepat atau tidak kita gunakan mana, yaitu tidak bisa kita tentukan ya sebelum kita mencoba. Nah, ini di kasus 20 akan kita kerjakan 2 kali. Ya, mungkin nanti untuk sebagai pemberian contoh bahwa bagaimana cara mengerjakan ini secara harus atau secara ekspansif. Nanti pilihan ada di Anda. Semoga gurunya sih tidak terlalu saklek atau terlalu tight membebaskan Anda pakai terang. Kita coba ekspansi baris berapa nih? Baris pertama atau kedua? Baris pertama kali ya. Baris kedua, baris pertama deh. Baris kedua deh, coba. Baris kedua ya. Supaya berbeda. Jadi seharusnya kita coba ya. Kita ekspansi baris kedua.
Berarti yang pertama berarti 0 ya. Coba berarti ini kan. Ini buang 0 dikali salah A2 ya. A adalah 0 dikali seng seng berarti 31 ya. 31 31 kurang X plus 1 ini ya dikali dengan X plus 1 itu 21 gitu kan. Nah, kemudian ditambah dengan yang ketiga berarti benar nggak tuh? Ini berarti ya, ya Bu. Saya yang hilang. Nah, hilang. 1 dikali dengan X plus 1, 3, 2, 3. Ya, ini harus sama dengan 0 ya, karena dia kurang dari sama dengan 0 ya. Kita dapatkan nanti 0, ini berarti min X plus 1 dikali apa nih? Determinannya adalah berarti X plus 1 panggung 2 ya. Terus ditambah 1 dikali 3X plus 3 dikurang 6. Dapatkan, ini 0 hilang aja, berarti 0 min X plus 1 dikali X min 1 ditambah 3X minus 3. Kita dapatkan berarti min X kuadrat plus 1 plus 3X minus 3. Tekan berarti min X kuadrat plus 3X min 2. Itu untuk hasil ekspansi baris kedua ya. Hasil baris kedua dari metode mencari determinan matriks nomor 20. Sekarang yang seharusnya ke warna lainnya. Ya, kalau itu ya nanti kita lihat lebih mudah yang mana. Kita hapuskan dulu. Harus berarti nanti ke kanan bawah dan ke kanan atas. Ya. Kanan bawah berarti kita dapatkan X plus 1, X plus 1, X plus kali 1 berarti X plus 1 kali X plus 1 ini determinan A ya. Ditambah yang 3, 1 sama 2 ya, berarti 6. Kemudian ditambah lagi 103 berarti 0. Dan dikurang dengan yang ke kanan atas ya. Berarti 2 dikurang besar ya. Set 2 X plus 2 3 kali plus 1 berarti ditambah 3X plus 3 terus tambah 0. Hitung sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 6 minus berapa kita? 5X
Min 5x ditambah 6. Tambah 6. Tambah 5. Maaf. Kan berarti x kuadrat min 3x plus 2 ya. Tuh, untuk cara seharusnya. X kuadrat min 3x plus 2. Nah ini kok beda? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa salah? Ini kenapa berbeda? Ada yang salah juga. Pasti baris kedua. Bisa sama nih, beda tanda doang kan ini. Ini kan hasil dari cara pertama kedua hanya beda tanda. Salah di mana? Ekspansi baris kedua kan ini sama. Oh kebalik ya. Oh. Kan benar kok 31 betul. Oh 21 yang minus ini salah. Ini kan baris 21 berarti yang minus yang di sini coy. Saya yang salah. Ini yang minus. Ini yang minus, ini yang plus ya. Kan? Oke. Nah, ya kenapa berminus di depan? Karena baris kedua kolom 1 21 kan 2 tambah 1 3 ganjil berarti kan minus. Berarti yang ini minus, yang baris yang ini yang elemen ini berarti baris 2 kolom 2 genap berarti plus. Yang ini berarti baris 2 kolom 3 berarti ganjil. Oke, berarti ini keliru saya. Saya hapus ini dulu. Ya, oke. Nah ini bisa di ya. Nah, apa? Oke, sama ya. Ini adalah plus, ini adalah plus. Oke, sama ya. X kuadrat min 1 X kuadrat min 1 min 3x plus 3 ya. Oke. X kuadrat min 3x plus 2. Sama udah ya. Nah, ternyata hasilnya saya mau bandingkan ya caranya lebih mudah yang mana, lebih enjoy yang mana itu serah kalian. Nah, tinggal finishing terakhirnya adalah determinan A kurang dari sama dengan 0. Masuk ke soalnya A, masuk ke pakai babunya merah. Itu X kuadrat minus 3X ditambah kurang 0. Seperti samaan persamaan kuadrat kita faktorkan. Kalau bisa, nggak bisa X minus 2. Itu 0. Ini adalah determinan A kurang dari sama dengan X. Nah, berarti dari sini kita dapatkan X-nya ada 2, yaitu 1 dan atau 2, dengan tanda hubung pertama yang kurang dari, maka pasti penyelesaian diselang di antaranya ya. Sehingga solusinya adalah di antara 1 dan 2. Jadi kalau tandanya kurang dari, maka kalau persamaan kuadrat faktorisasi terjadi, maka X-nya terletak di antara yang paling kecil dan yang paling. Kalau tanya lebih besar berarti bercabang ya. Kalau lebih besar jawabannya yang D. C sesuai dengan soal. Kalau besar berarti bercabang. Oke, ada komen untuk nomor 20. Ingat ya, konsepnya sederhana tapi hitungnya
Yaitu dia determinan ordo 3 kali 3, langsung aplikasinya dalam bentuk variabel X. Kita ketikkan dengan dua cara, yaitu ekspansi baris kedua dan sarus ya. Dibandingkan hasilnya setnya sama, tinggal finishing terakhirnya yang warna merah itu ya. Sesuai dengan soalnya, pertasamaan determinan A kurang dari sama. Next kita ke nomor 21, sekiranya ada komen di nomor 20. 21 metrik C dengan ukuran 2 kali 3 dan metrik D dengan ukuran 3 kali 2. Ini bisa dikalikan karena kolomnya sama dengan barisnya yang kedua. Jika E adalah C kali D, maka E inverse adalah, nah CD bukan persegi, berarti nggak bisa cari masing inverse-nya, harus dikalikan dulu ya. Berarti matriks E adalah baskom, baris dan kolom. Kita cari matriksnya dulu. Matriks E adalah, kita saja E lah sekalian kita hitung. Berarti hasilnya nanti pasti 22 ya. Pertemuan dulu berarti 12 minus 6, 6 minus 0. Terus yang kedua, sana min 4 tambah 3, 1, tambah 2, 1. Terus yang bawah 0, 4, 3 berarti 1 lagi. Yang terakhir 0, 2. Metrik E-nya dengan komponen 0, 1, 1, min 1 diminta dari E inverse. Nah, rumusnya adalah AD min BC ya. Nah, apa rumusnya di sini? Berarti E inverse adalah seper AD min B, di mana D sama A tukeran, B minus C-nya. Saya kasih B-nya di tengah atas saja ya. AD-nya tukeran, BC-nya tetap, tapi BC-nya kasih minus ya. Lakukan seper determinannya berarti 1 per min 1. Ya, tukeran min 1, 0. Ini min 1, min. Ini adalah dikali semua ya. Jadi min 1 semua. 1, 1, 1. Nah, ada satu titik tengahnya. Ada di opsi B. Yap, nomor 21 clear. Ordo 23 dikali ordo 32 hasilnya adalah berbentuk ordo 2 kali 2. Ini lagi ya. Next nomor 22. Masuk ke inverse matrix A dan metrik A itu sendiri, maka nilai B yang memenuhi adalah di mana B terletak di metrik A inverse ya. A-nya sekian, A inverse sekian, maka nilai B yang memenuhi adalah ini jika A yang ini di inverse mendapatkan ini gitu kan, maksudnya gitu kan. Atau sebaliknya, kalau A inverse di inverse mendapatkan dia. Tapi ini kan kalau nyari seperdeterminan untuk jika di inverse akan mendapatkan kesulitan karena bentuknya ya begini ya, variabel-variabel begini ya. Jadi gimana kan menjadi dunia ini kalau pakai inverse masing-masing agak sulit, kan? Tapi panjang caranya mungkin ya. Karena harus nyari inverse masing-masing. Tapi kita ingat ada hubungan bahwa kalau metrik dengan inverse-nya jika dikalikan pasti jadi identik. Nah, kita gunakan sifat ya. Gunakan sifat inverse metrik. Jadi kalau A kali A inverse pasti I. Ya. Bukan kalau nggak kepikiran ini gimana ya udah. Berarti manual hanya di inverse samain dengan A inverse atau A inverse di inverse sama dengan A. Ya pasti langkahnya lebih rempong karena masih ada variabelnya. Di bawah lagi penyebutan. Okay.
Oke, kita gunakan ini. Kita baris dan kolom. Baris dan kolom seperti biasa. Kan berarti berapa? A saja. Berarti ini AB ya. Terus ditambah A plus 1. Yang bawah berarti 0. Ini berarti 0B A saja ya. 0B A. Ya, sama dengan NAT 0, 0, 1. Nah, dari sini kan sudah kelihatan kesamaan matriksnya, kiri dan kanan, tinggal kita menggunakan variabel-variabel yang perlu saja ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa A-nya pasti jelas 1, karena A-nya ketemu, ini pasti akan ketemu yang akan sama dengan 0. Jadi, yang pertama, kita dapat A-nya sama dengan 1, yang kedua, kita dapatkan AB ditambah A tambah 1 sama dengan 0. Dengan A1, kita dapatkan B-nya berapa? Hanya 1, min 2 ya. B-nya minus 2. Oke, kita dapatkan di opsi B, 2. Tadi kalau misalkan tidak ingat sifat ini, ya mau nggak mau ke selera asal, bertanya apa nih ya? First order 2 ya silakan. Pasti akan lebih effortnya lebih banyak. Tapi kita akan pasti. Ya. Kita akan 23 ya. Pada hasil lagi ordo 22 lagi, A, B, C ada di situ, nggak lengkap di A-nya, di mana nilai ditanyakan nilai K yang ada di variabel A itu yang memenuhi persamaan A plus B sama dengan C inverse. A plus B sama dengan C inverse. Ya, simpel berarti ya. Ya, kita maunya cuma sederhana aja, A plus B doang, ya sudah ketemu pasti ya. Plus B berarti kita dapatkan berapa? Langsung aja A plus B. Berarti 2K plus 4 untuk pertama. Ini ada min, ini ada positif 1, ini ada positif 5. Nah, dia sama dengan C inverse. Terus berarti seperti terminan ya. 1/-10 minus minus 11. Kemudian ditukar D-nya sama A-nya 25, minuskan posisi B dan posisi dan negatif. Ya, di sini hasilnya berarti satu dong ya, berarti sama aja dengan minus 2 plus 1. 5, 11, AD itu berempat kan, nggak benar ya. Oke, nah, udah berarti metrik kan sama ya. Misalnya nilai K, oke pasti akan muncul di sini doang kan. Ini sama dengan yang ketahuan, berarti 2K ditambah 4 sama dengan minus 2, K-nya pasti negatif 6 ya. Oke, ada di opsi D, nomor 23. Nomor 23 clear ya.
Oke, lanjut kita ke 24. Nah, inilah masuk ke inverse ordo 3 ya. Ordo 3. A-nya lengkap, A inverse masih ABCD-nya. Ditanya ABC, penjumlahan dari semua variabel A plus B sampai F. Nah, sekarang kenapa enggak, apa bukan apa? Kalau pakai short yang tadi gimana, Kak? A kali A inverse sama dengan I. Nah, ini ada berapa variabel nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita dapatkan itu ya. Ini kali ini. Pada 5A tambah 7D tambah 3E. Nanti ini kali ada 25, 7D, ada ini kali. Kita bisa lakukan, bisa nggak? Nah, kita coba ya, kita lakukan ya. Kalau nggak gagal, kita harus cari inverse-nya masing-masing. Kan? Kita dapatkan berapa ini? Adalah 5A tambah 7D tambah 3E ya kan. Berikutnya yang kolom di sini berarti 25 ditambah 7D minus apa? 7. Ngomongnya apa nih? Lihat itu kolom terakhir sana 5B 0 tambah 3F ya. Tambah 3. Masih yang pertama. Dia harus sama dengan kira-kira adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kita lihat apakah bisa kita kerjakan dengan cara ini, Bang. Sekarang baris kedua ya. Kalau baris kedua berarti 0 min D. D sama 0 lagi ya. Oke, min D saja. Yang kolom sana berarti, salah dong. Sini dulu, salah. Kolom pertama dulu. Di baris kedua, kolom pertama berarti 0A min 1. Min C dong ya. Oke. Karena berarti min D saja. Terus ini 0, 0, 0, 0 semua ya. Ini 0. Terus terakhir ini berarti ini 2A baris ketiga kolom 1 A tambah 4C tambah E ya. Oke. Terus yang kolom kedua berarti 10 tambah 4D kurang 6. Lagi terakhir berarti 2 tambah 0 tambah F. Nah, dari sini bisa kita bayangkan bahwa C-nya ada, sama ini 0, C-nya 0 pasti ya. D-nya adalah pasti positif 1. Nah, sekarang yang lain nih. Bisa nggak untuk mendapatkan nilai yang lain nih? A, B, C ini BF, BF ini dapat BF. Nah, yang ini nggak dapat nih ya. Yang A, C sama E cuma ada 2 persamaan. 7, 4, dikurang 3, 3, nggak bisa. 2A, 3E. 3 variabel, 2 persamaan nggak dapat. CD dapat, BF bisa dapat, tapi yang AC sama E yang sulit ya. AC sama E kurang 3, 3. Oh, ini. Oke, ternyata nggak bisa dengan menggunakan metode ini. Karena CD-nya ada, tapi A, B,
ya A, C, dan E tidak ditemukan ini. Ya, dari sini ya, tidak ditemukan. Nah, sulit disamakan. Nah, kita harus gunakan cara yang sebenarnya. Nah, ini gagal ya. Nomor. Ya, supaya kita tahu bahwa ternyata tidak semua cara bisa dilakukan dengan cara yang kita inginkan. Ya. Oke, berarti itu ada kita tahu jadi betapa kita harus jeli melihat soalnya cara ini worth it nggak untuk mengerjakan soal nomor 20 kata enggak. Jadi ini tidak bisa kerjakan karena ABC-nya sulit. Nah, ACE-nya berarti kita gunakan cara yang lebih rempong lagi. Oke, lanjut ke cara inverse. Jadi kita hanya bisa menginverskan yang ini, kita samakan dengan posisi yang di sini. Nah, sayangnya hanya order tiga, maka kita harus dapatkan rumusan untuk meletakkan posisi-posisi pada elemen A inverse ya. A inverse ini adalah seperdeterminan ya, seperdeterminan A seperti biasa inverse. Nah, terus sekali dengan metrik hasil pekerjaan dari ya, minor menjadi kofaktor ya. Nah, nanti langsung hasilnya aja. Berarti ini positif M11, jadi ekspansi baris pertama untuk kolom pertama. Terus di sini karena udah ditranspos, jadi langsung minus di sini ya. Berarti ini M12 ini adalah plus M1. Ini M21 negatif, ingat 21 itu ganjil ya. Berarti ini plus M22 ini min M2. Nah, terakhir berarti ini plus lagi M31 min M32 plus M3. Nah, berarti tahap pertama kita cari determinat terlebih dahulu ya. Determinan terlebih dahulu. Di sebelah kanannya, satu, determinan A. Pakai sarus aja ya, biar gampang ya. Pakai sarus. Saya pakai sarus saja berarti biar langsung ya. 5 min 1, 1 min 2. Ditambah 0. Ditambah 0. Min, angka 1 negatif 6. Tambah 0. Posisi 1 ya. Nanti kita cari M11. M11 berarti A ya. Jadi kita cari nilai A adalah positif M11. Di baris pertama, kolom pertama kita hilangkan, tinggal min 1, 4 ya. Min 1, 4, 0, 1. Kan berarti A-nya negatif 1. Ini dapat. Kemudian apa lagi?
B. B berarti ini ya, berarti di 31 ya. Di B itu adalah positif M31. Dan 6 kerjanya dari A. 6. Berarti baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1. Sama ini, ke 3 min 1, 0. Di 7 min di minus 3. Salah. 3 dong. Terus C-nya ada di mana? Di sini nih, C-nya berarti berapa? M21 ya? Negatif ya? Negatif M21. M12. Ah, ya. M12. Di baris 1 kolom 2. Baris 1 0021 ya. Jadi negatif dari 0, 0, 0. Terus yang apalagi CD ya, sekarang B. Namanya ini. Sekarang B adalah berapa? B di sini, M22. Positif M22. Itu harus sabar sekali ngitungnya. 22 berarti 2, 2, 5, 3, 2. 2, 2, 1. Saya dapatkan min 1. Min 1. Terus E. Ini mana E? E di sini berarti ini. Positif M13. M13 baris 1 kolom 3 baris 1 kolom 3 berarti 0 min 1 24. 0 min 1 2. Kita dapatkan 2 ya. Terus F-nya terakhir adalah di mana? Pojokan ini positif juga. Kita tidak usah cari semuanya, cukup yang berkaitan dengan variabelnya. M33 berarti kolom 3 baris 3 5701. 5701. Dan nah, udahlah lengkap. Nah, kita baru jawab ya. Di pertanyaan A tambah B tambah C tambah D tambah F ah, min 1 tambah 3 tambah 0 min 1 tambah 2 min 5 min 2. Oke, ada jawaban. Ya, inverse order 3 memang masalah. Sabar dan tawakal. Oke, ini komen nomor 24 panjang ini. Ini sebenarnya arahnya adalah baris-baris yang M11, M12 itu ditranspos ya. Ini hasil transposanya di sini. Ini harusnya kan ini M11, M12 kalau baris pertama ya. M11, M12, M13. Tapi sama dia ditranspos langsung. Ya karena kofaktor adalah mentranspos dari adjoin ini. Adjoin adalah mentranspos dari kofaktornya. Oke, kita lihat ada berapa lagi yang ordo 33. 25, 25, nomor 26 udah enggak ya? 25. Ya, 25 aja. Oke, satu lagi untuk ordo 3, kita lihat nomor 25. Diketahui matrik A, B, dan C, T-nya tidak lengkap.
di mana A plus B sama dengan C inverse. Maka C tambah E adalah kita harus mencari dulu A plus B dulu. Jadi A kita tulis di mana nih? Oh ini, ini A tambah B sama dengan C inverse. Oke. Berarti A tambah B kita lakukan dulu. A tambah B langsung hasilnya apa? Oh, 3 kali 3. Tapi berdiri 2. Ini minus 2. 4. 1. 1. 3 ya. 3. 1. 0. Minus 2. Minus 2. 4. 1 minus 1. 3. 1. Oke, betul ya. Dia sama dengan C inverse. Di A, 2, B, C, D, 1, E, 1, F. Dan daripada menginverse C-nya, kan yang banyak variabel ini, kita bisa berbalik, kita tukar posisinya, inverse-nya yang A plus B. Ini mengandung pengertian, dia sama saja, kita menginverse saja ruas kiri yang lebih gampang kan? Ditukar posisinya, atau diinverse kedua ruasnya, A, B, A plus B, first, dengan jadi C-nya tidak betul. Oke, berarti yang pertama kita cari determinannya ya. Determinan dari A plus B. Satu ya. Coba nanti kan kalau nyarinya apa sih? Oh, C plus E doang. Berarti kita hanya butuh C sama E doang. Berarti mana? Ini sama ini doang kan? Nanti kelihatan punya apa saja. Kita nggak semuanya kita cari ya. Kita butuh hanya elemen C sama E doang. Kita cari determinan A plus B dulu. Determinan A plus B. Oke, harus saja ya. Berarti berapa ini? 4 min 6 tambah 0 kurang min 4 tambah 0 tambah 4. Berarti min 2 ya. Nah, kita butuh C sama E kan. Nah, angka kedua kita butuh C sama E. Berarti ini doang kan. C sama E. Berarti posisi ini ada di M12 dan M13 kan. C adalah seperdeterminan kali negatif M12. Karena posisinya ada di baris kedua kolom pertama di transpose ya. Terus ya berarti yang E adalah seperdeterminan dikali dengan positif M. Aku ada pertanyaan seperdeterminan ya karena matriks inverse harus ada seperdeterminan di depan sini kan. Jadi setiap komponen yang ada di adjoint ini kita kalikan dengan inverse M. Gitu. Yep. Kita dapatkan nanti di sini min 1/2 dikali dengan M12. Baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua dapatkan negatif dari baris pertama kolom kedua. Berarti 1, 3. Baris pertama kolom 1 min. Ini tengah dikali min berapa?
2, min 3. 5 ya. Min 5. Berarti 5 per 2. Kayaknya. Minus ya, maaf. Minus. Terus yang E berarti min setengah determinannya M13 berarti baris pertama kolom ketiga berarti adalah baris pertama kolom ketiga berarti 1 min 1 selamat menikmati ya. Min setengah kali 1 ya. 1 ya. 1. Didapatkan negatif. Siap, peringkat terakhir adalah C tambah E adalah min 5 per 2 ditambah min setengah negatif. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih sedikit, berarti kan kita tidak harus mengerjakan secara keseluruhan untuk elemen-elemen pada metrik yang diinput, karena cukup mengerjakan yang ada ditanyakan. Kalau memang harus itu, 9 ya, 9 unsur pada metrik ordo 3. Ya, kayaknya untuk ordo 3 sudah cukup 2 aja juga ya soalnya contoh nih, ordo 3. Karena pasti jahanam nanti biasanya kalau SMA 8 bikin gurunya bikin soal harian, tanya sih kalau yang sering les sama itu udah banyak untuk ordo 3 ya. Inverse-nya kalau determinannya mungkin banyak, tapi kalau inverse-nya mungkin paling satu. Nah, kebanyakan main di sifat-sifat, main di operasi yang angkanya tidak ramah, dan soalnya dibelok-belokin. Karena konsepnya sederhana. Saya punya problem lagi 6, 7, 29 tadi ya, kurang 30. Kita coba satu nomor lagi cukup kali ya. Nah ini kebetulan masuk ke persamaan matriks. Ya. Nanti A pindah di sini harus di kanan. A inverse harus di kanan. Karena posisinya sebelumnya di kanan B. Ya. Jadi kita dapatkan B sama dengan C A in. Ya, posisi pertama di ruas kiri, kalau pindah tempat ke kanan sebagai operasi inverse, maka harus terletak sesuai dengan aslinya. Kanan ya kanan, ya kiri. Jadi kalau misalkan B-nya yang pindah, B-nya maka akan di sebelah kiri, maka akan di sebelah kiri. Di B inverse ya. Nggak boleh ke depan. Nah, ini yang sederhana karena memang inverse ordo 2 kali. C-nya biasa 2406, kemudian inverse berarti kali dengan seperdeterminan 12 dikurang 10 berarti 1/2 kali dengan AJ-nya berarti 4, 3, min 5 minus 2. Bagus penulisannya ya.
Nah, berarti ini ada matriks dikali skalar dikali matriks. Nah, ini setengah ini kan perkalian bisa apa? Kalau skalar kan berarti bisa komutatif ya. Berarti setengah ini bisa miliknya ke depan atau miliknya ke belakang. Nah, ini karena yang belakang metriknya ada ganjil, berarti kan kalau diperdua kan nanti ya bisa cuma. Jadi setengahnya kayak ke depan dulu aja ya. Jadi setengah ini boleh saya kalikan ke depan dulu. Dapatkan nanti 1,203 dikali dengan 4 minus 2. Maka kalau misalnya depannya ke ganjil, ya berarti setengahnya dibelakangin dulu, di depanin dulu, di depan nanti kerjakan dulu metrik yang pilih. Ya, tergantung posisinya aja. Baris sama kolom dan biasa dan berapa. Ini nggak ada masalah lah ya. 14 berarti 0 ya. Min 5 1 min 5 tambah 6 1. Min 6 9 ya. 0 1 min 6 9. 0 1 oke ada. Oke, untuk hari ini itu dulu ya. Ada komen di nomor matriks yang udah kita bahas dari nomor berapa tadi? 16 sampai 26. Kita 10 nomor dulu karena tadi lama pasti di ordo 3 kali 3. Jadi nanti untuk ke depan, siapa tahu nanti minggu depan kita udah ulangan, kita bisa lanjut ke bab baru atau kalau enggak ya kita review lagi mulai dari nomor 26 ini lanjutkan sampai habis sampai nomor 30 ya. Oke, nggak ada komen, berarti saya pikir cukup jelas. Kita teruskan nomor berikutnya di pelajaran bab matriks ini. Juga mengingatkan Anda cara-cara mengerjakan soal-soal matriks yang konsepnya mudah, aturannya tidak banyak, tapi bermain pada ketelitian dan kesabaran dalam. Oke, sampai sekian dulu. Selamat sore semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.